Istilah angel hair atau rambut peri atau rambut malaikat adalah fenomena jatuhnya banyak objek yang berupa serat-serat mirip jaringan laba-laba atau mirip serat kapas dan tak diketahui asalnya dalam skala radius lokal. Fenomena ini sudah banyak terjadi di beberapa tempat di seluruh dunia. Ada yang menghubungkan fenomena ini dengan kaitan penampakan UFO. Ada juga yang mengaitkan dengan okultisme. Lalu, apakah sebenarnya angel hair ini dan dari mana benda ini berasal? Di dalam sejarah keanehan dunia, The Angel Hair, fenomena ini termasuk yang paling aneh. Sejak ratusan tahun yang lalu, banyak saksi yang melaporkan melihat materi putih seperti jaringan laba-laba jatuh ke bumi. Ketika disentuh, materi tersebut akan segera menghilang begitu saja di udara. Fenomena ini dikenal dengan angel hair atau rambut malaikat. Angel hair atau rambut malaikat adalah materi berbentuk seperti jaringan laba-laba yang ditemukan tidak lama setelah terjadi penampakan UFO. Sama seperti star jelly yang dipercaya dibawa oleh meteor. Nanti untuk star jelly akan saya bahas di episode tersendiri ya kawan-kawan ya. Sama seperti star jelly, misteri angel hair belum terpecahkan hingga saat ini. Dalam buku yang berjudul The Natural History of Saltburn yang terbit pada abad ke-18, Gilbert White menceritakan bahwa pada tanggal 21 September 1741, dia sedang berjalan menuju ladangnya di sore hari dan menemukan rerumputan menjadi lengket dan sepertinya diselimuti oleh sarang laba-laba. Lalu pada pukul 9 malamnya ada peristiwa aneh terjadi di wilayah itu. White menulis, hujan sarang laba-laba terjadi di situ dan terus berlanjut hingga hari berakhir. Kebanyakan materi yang jatuh bukan berupa benang laba-laba yang sekedar mengapung, melainkan seperti serpian-serpian yang panjangnya berkisar antara 5 hingga 6 inci. Materi-materi itu berjatuhan dengan kecepatan yang cukup tinggi, menandakan bahwa dia lebih berat dibandingkan atmosfer bumi. Setelah kisah itu diceritakan oleh White, fenomena serupa mulai dilaporkan dari seluruh dunia. Misalnya pada Oktober 1820, materi seperti sutra jatuh di kota Pernambuco, Brazil dan menutupi wilayah seluas hingga 90 mil. Pada tahun 1881, sarang laba-laba yang berwarna sangat putih jatuh di Green Bay, Wisconsin. Bahkan ada sarang laba-laba dengan panjang hingga 60 kaki yang ditemukan. Penemuan angel's hair sepertinya terjadi di hampir seluruh dunia, mulai dari Amerika, Eropa, Australia, hingga Selandia Baru. Walaupun laporan-laporan masyarakat mengenai fenomena ini telah dicatat sejak berabad-abad, tetapi baru pada tahun 1952 lah orang-orang menghubungkannya dengan fenomena UFO. Saat itu, tanggal 17 Oktober 1952, para penduduk di kota Oloron, Prancis, melihat sebuah objek berbentuk silinder sedang terbang di langit dengan sudut 45 derajat menuju arah barat daya. Objek itu diiringi oleh 30 objek bulat yang lebih kecil. Lalu para saksi melihat 30 objek kecil tersebut mengeluarkan materi berbentuk sarang laba-laba berwarna putih. Materi ini tersebar di mana-mana. Ada yang menutupi pohon, atap rumah, hingga pekarangan rumah penduduk. Ketika para penduduk yang ingin tahu menyentuhnya, materi ini berubah menjadi substansi berbentuk gelatin dan menghilang begitu saja. 10 hari setelah peristiwa itu, penduduk kota Galiet juga di Prancis mengalami fenomena yang sama. Penampakan UFO yang diiringi oleh hujan sarang laba-laba juga dilaporkan di Australia pada tanggal 19 Agustus 1998. Saat itu, para penduduk kota Quirindi, New South Wales, melihat 20 objek berbentuk perak melintasi langit. Beberapa saat kemudian, materi seperti sarang laba-laba mulai berjatuhan ke bumi. Peristiwa aneh ini mendapatkan liputan luas media internasional. Dalam banyak kasus, para ilmuwan mengalami kesulitan untuk meneliti angel hair. Soalnya, materi ini segera menghilang ketika disentuh. Namun, pada tahun 1954, sejumput angel hair berhasil diambil dan dibawa ke laboratorium.
Tanggal 27 Oktober 1954, dua pria Itali bernama Gennaro Lucetti dan Pietro Lascruti sedang berdiri di balkon sebuah hotel di alun-alun St. Mark di Venice. Tiba-tiba keduanya melihat dua objek terbang berbentuk kumparan terbang melintasi langit. Objek-objek itu bergerak dengan kecepatan tinggi dan meninggalkan jejak panjang berwarna putih terang. Tidak beberapa lama kemudian, kedua objek tersebut membelok dan terbang menuju Florence. Di Florence saat itu sedang diadakan pertandingan sepak bola di salah satu stadion. Tanpa disangka-sangka, kedua objek misterius tersebut terbang melintasi area pertandingan. Semua pemain, wasit, dan sekitar 10.000 penonton terdiam menyaksikan objek-objek tersebut lewat di kepala mereka. Kemudian setelah keduanya lenyap, materi-materi berbentuk seperti sarang laba-laba berjatuhan ke dalam arena. Para penonton yang ingin tahu kemudian segera memungutinya. Namun, ketika tangan mereka menyentuhnya, materi tersebut terurai dan lenyap di udara. Hanya seorang pelajar yang bernama Alfrede Jacopozzi yang berhasil mengambil sedikit sampel dan menyimpannya dalam sebuah tabung. Sampel ini kemudian diserahkan ke Profesor Giovanni Caneri, Direktur Institut Analisa Kimia dari Universitas Florence. Lalu pengujian materi mulai dilaksanakan oleh Profesor Danilo Gozzi, rekan Profesor Caneri. Dari hasil pengujian, ditemukan bahwa materi tersebut adalah materi yang berserat. Ketika dipanaskan, warnanya akan berubah menjadi hitam dan menguap di udara dengan meninggalkan residu transparan yang segera mencair. Sedangkan mengenai kandungannya, Profesor Gozzi menemukan unsur boron, silikon, dan magnesium. Jika diterjemahkan dalam bahasa kimia, maka materi itu kemungkinan adalah sejenis kaca baron silikon, sesuatu yang tidak dikenal oleh sains. Selain penelitian yang dilakukan oleh tim Italia, seorang peneliti era Soviet, L.V. Kirisenko, seorang ahli radiometri, juga pernah melakukan penelitian dengan sampel yang didapat dari Selandia Baru pada tahun 1967. Kemudian yang didapat menunjukkan bahwa materi tersebut adalah materi berserat yang berkualitas tinggi. Beberapa seratnya berdiameter kurang dari 0,1 mikron. Sebagian besar serat itu mengumpul dalam bandel-bandel yang berbeda hingga membentuk benang dengan diameter 20 mikron. Benang yang terbentuk berwarna putih dan transparan. Kirichenko tidak bisa menyimpulkan identitasnya karena ia tidak bisa menemukan materi padanannya. Namun dia percaya bahwa materi tersebut tidak dibentuk oleh alam. Walaupun umumnya angel's hair lenyap ketika disentuh, tetapi ternyata tidak semua laporan menyebutkan hal itu. Hal ini dikarenakan angel hair terdiri dari sekumpulan serat polimer yang cukup kompleks. Jadi proses terurainya materi ini sangat berkaitan dengan kondisi atmosfer dan panas yang ada pada saat itu. Bila didinginkan, angel hair ternyata tidak mengurai. Nah, karakter dan kandungannya telah diidentifikasi. Lalu sekarang pertanyaannya, materi apakah angel hair ini dan dari mana datangnya? Ada dua bagian besar teori yang diajukan. Pertama dari para ufologi dan yang kedua adalah dari para ilmuwan. Ilmuwan ini jelas bukan ufolog ya. Ufolog Amerika bernama Charles Mackay percaya bahwa materi tersebut adalah ekses energi UFO yang termaterialisasi. Menurutnya, materi seperti sarang laba-laba itu kembali ke dimensinya atau ke kontinum ruang dan waktu lainnya, sementara ia terurai di udara. Ufolog Inggris lainnya percaya bahwa angel hair adalah variasi dari ektoplasma yang muncul selama sesi spiritualistik. Waduh, ya, sepertinya rumit ini. Ufolog lainnya lagi percaya bahwa angel hair disebabkan oleh energi yang dilepaskan UFO yang menyebabkan atom-atom di udara bereaksi satu sama lain sehingga menghasilkan materi seperti sarang laba-laba yang jatuh ke bumi dan menghilang ketika proses ionisasi terjadi. Bagi para ilmuwan, yang tentunya ilmuwan ini pasti berpikir ilmiah ya ketimbang para ufolog tadi ya. Bagi para ilmuwan, materi itu dipercaya sebagai sarang laba-laba yang terbawa oleh udara. Teori ini cukup masuk akal. Dalam beberapa kesempatan, penemuan angel hair yang diteliti memang menunjukkan bahwa materi tersebut adalah sejumput sarang laba-laba. Bahkan pernah ditemukan laba-laba di dalamnya.
Lagi pula kita juga pernah mendengar mengenai hujan kodok. Nah, untuk fenomena hujan kodok ini juga nanti akan saya bahas di episode tersendiri. Ini juga fenomena aneh nih, hujan kodok nih. Fenomena hujan tetapi yang turun ikan dan kodok. Menarik kan? Ya, tunggu aja episode selanjutnya ya yang membahas tentang ini. Kembali ke angel hair tadi. Lalu bukankah hujan sarang laba-laba menjadi sesuatu yang wajar? Ya kan? Karena hujan kodok juga ada. Kenapa hujan sarang laba-laba menjadi sesuatu yang aneh kan gitu? Tapi teori sarang laba-laba tidak menjelaskan mengapa materi ini segera terurai ketika disentuh. Teori lainnya yang populer adalah partikel debu yang terpolarisasi. Menurut sebagian ilmuwan, listrik yang ada di atmosfer bumi mungkin telah menyebabkan partikel-partikel debu yang mengapung di udara terpolarisasi hingga membentuk filamen yang panjang. Teori ini juga masuk akal, tetapi tidak pernah bisa dibuktikan. Menurut saya pribadi ya, angel hair ini tidak ada hubungannya dengan UFO atau alien ya. Saya lebih setuju seperti yang ilmuwan katakan kalau angel hair ini lebih masuk akalnya adalah partikel-partikel debu yang terpolarisasi dan akibat adanya muatan listrik di atmosfer, maka ada kalanya kan kadang-kadang kan terjadi semacam kayak gesekan, tubrukan atau kontraksi itu di udara kan, sehingga menciptakan filamen panjang yang terlihat sebagai angel hair ini. Makanya kan ketika disentuh langsung hilang karena ini sebenarnya hanya seperti partikel-partikel saja. Atau kalau yang kurang setuju dengan pendapat itu, menurut saya yang masuk akal lainnya juga ini adalah angel hair ini berasal dari laba-laba, memang berasal dari laba-laba. Karena ya beberapa jenis laba-laba diketahui bermigrasi melalui udara. Jadi kadang ada tuh laba-laba yang bermigrasi melalui udara. Kadang-kadang dalam jumlah besar pada glider sarang laba-labanya. Banyak kasus rambut malaikat ditemukan sebagai benang laba-laba ini, dan dalam satu kesempatan bahkan laba-laba kecil telah ditemukan di dalam angel hair ini ya. Laba-laba jenis Linipidae sering menyebabkan hujan benang gossamer di Inggris. Ada jenis laba-laba tertentu ya, seperti laba-laba jenis Linipidae ini yang sering menyebabkan hujan benang gossamer di Inggris dan belahan bumi utara, utamanya di daerah Australia dan Selandia Baru. Juga memiliki kasus yang paling sering tuh ada hujan laba-laba ini ya. Ini disebabkan oleh beberapa spesies laba-laba asli dan juga oleh beberapa jenis spesies Linipidae tadi ya. Jadi memang ada beberapa jenis laba-laba tertentu yang memang dia bermigrasinya itu melalui udara. Jadi ya masuk akal karena memang di beberapa angel hair memang ditemukan adanya laba-laba kecil di dalamnya. Jadi kan masih nyambung nih, ya kan? Jadi lagi-lagi ilmu sains paling tidak bisa menjawab hal-hal yang kadang dianggap di luar nurul oleh kita. Bener kan? Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya yang tentu saja dengan episode-episode lain yang lebih seru. See you guys.